Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Erika Novianti Putri dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Di video ini, saya akan sedikit menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dan Komunikasi Antar Budaya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang durasi video, mari kita masuk ke penjelasan yang pertama. Budaya komunikasi dalam masyarakat Jepang. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain, baik itu dengan sesama, adat istiadat, norma, pengetahuan, ataupun budaya di sekitarnya. Sehingga setiap manusia sangat membutuhkan hal tersebut, karena manusia tidak dapat hidup secara individu. Dalam kehidupannya pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan komunikasi yang baik. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dikarenakan budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana orang tersebut menjadi pesan. Salah satu unsur yang mempengaruhi berlangsungnya sebuah komunikasi adalah konteks sosial, karena komunikasi merupakan suatu matriks perilaku-perilaku sosial yang rumit dan saling berinteraksi, serta berlangsung pada suatu komunitas sosial yang kompleks. Komunitas sosial merupakan cermin bagaimana orang hidup dan melakukan interaksi dengan orang, karena dalam komunitas sosial terdapat berbagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, konsep, makna hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, dan yang diperoleh kelompok masyarakat dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Untuk itu, bisa melakukan komunikasi dengan suatu kelompok masyarakat seharusnya bisa memahami bagaimana budaya kelompok bermasyarakat tersebut. Salah satu negara yang sangat menjunjung nilai-nilai budaya dan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut pada era kemajuan teknologi maupun kehidupan masyarakat yang sangat kompleks adalah Jepang. Hal ini tercermin dalam pola kehidupan masyarakat yang menggambarkan keharmonisan perpaduan modern dan tradisional. Keharmonisan tersebut bisa dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri tanpa mengabaikan ataupun meninggalkan nilai-nilai budaya yang mereka miliki. Budaya komunikasi masyarakat Jepang. Budaya berbentuk gagasan atau konsep yang dipelihara dalam masyarakat secara teratur dan hidup turun-temurun. Gagasan itu direkam dalam bahasa yang menjadi penghubung dan alat komunikasi masyarakat. Budaya dikaji sebagai citra dan praktek yang menyediakan cara-cara, bentuk pengetahuan, dan tingkah laku yang diaplikasikan dengan suatu topik aktivitas sosial atau wilayah institusional tertentu dalam masyarakat. Bagian yang termasuk dari komunikasi nonverbal yang digunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat Jepang yang akan dibahas di sini yaitu miburi atau gestur, kontak mata atau eye contact, dan ekspresi wajah. Yang termasuk dalam miburi atau gestur atau gerak tubuh masyarakat Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ojiki. Ojiki merupakan cara memberi salam, mengucapkan terima kasih maupun menunjukkan rasa hormat kepada orang Jepang. Yang kedua, watashi. Secara harfiah, watashi berarti saya. Orang Jepang mempunyai cara yang unik untuk menunjukkan dirinya sendiri, yaitu dengan menunjuk ujung hidungnya berbeda dengan orang dari negara lain yang biasanya menepuk dada ketika menunjukkan dirinya. Yang ketiga, onegai. Onegai mempunyai arti tolong atau mohon bantuannya. Onegai ini dilakukan dengan menepuk kedua tangan tepat di depan muka, lalu mengatakan onegai. Selain menggunakan untuk meminta bantuan, biasanya onegai ini juga dilakukan untuk meminta maaf. Ketika sedang meminta maaf, kata yang disebutkan adalah gomen atau gomenasai yang berarti maaf. Yang keempat, itadaku. Tempelkan kedua tangan tepat di atas mangkuk makan dan posisikan di depan dada sambil mengucapkan itadakimasu. Kemudian dapat memulai memakan makanan yang sudah tersaji. Setelah selesai makan, kembali menempelkan kedua tangan di depan dada tepat di atas mangkuk dengan posisi sumpit kembali pada tempatnya dan mengucapkan gochiso sama deshita. Kemudian kontak mata atau eye contact. Kontak mata atau eye contact dapat menceritakan kepada orang lain suatu pesan, sehingga orang akan memperhatikan kata demi kata melalui tatapan. Orang Jepang tidak melakukan eye contact pada saat berkomunikasi untuk menghormati lawan bicaranya. Selanjutnya, ekspresi wajah.
Ekspresi wajah meliputi pengaruh raut wajah yang digunakan untuk berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan. Ekspresi wajah merupakan salah satu aspek penting dari body language. Ekspresi wajah menyampaikan kejujuran dan perasaan terbuka. Namun, ekspresi wajah masyarakat Jepang sangatlah misterius. Bagi seorang gaijin atau sebutan bagi orang luar, sangatlah susah menebak apa yang dipikirkan oleh orang Jepang hanya dengan melihat matanya. Mereka mungkin akan tetap tersenyum meski dalam keadaan tidak senang atau baru saja mengalami kejadian yang menyedihkan sekalipun. Tidak memahami makna dari senyum mereka merupakan sumber salah paham bagi seorang gaijin. Tetapi, bukan berarti senyuman mereka merupakan ekspresi wajah yang palsu. Etika dalam berkomunikasi masyarakat Jepang. Etika komunikasi mempunyai peranan penting dalam berkomunikasi. Etika komunikasi memastikan suatu komunikasi dapat berjalan dengan baik, serta tercapainya tujuan dari komunikasi tersebut. Etika komunikasi juga mencerminkan adanya budaya yang melatar belakangi penutur kata ketika menyampaikan tuturannya. Selanjutnya, pola komunikasi dalam interaksi sosial masyarakat Jepang. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, pola komunikasi dalam sosial masyarakat Jepang merupakan bentuk atau pola hubungan antara dua orang Jepang atau lebih dalam proses mengaitkan dua komponen, yaitu suatu gambaran budaya Jepang itu sendiri yang menjadi langkah-langkah pada suatu aktivitas, dan kebiasaan dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya interaksi sosial dalam hubungan komunikasi di masyarakat Jepang. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.